trip dulu. Kemananya nanti bapak supir yang menentukan. Nah, kemana bang hari ini bang? Kita mau ke pantai selatan dari Jawa Barat. Kita lihat nanti. Nah, nanti untuk rutenya lihat sendiri ya keseruannya kayak gimana. Kita mau ngelewatin beberapa rute yang anti mainstream dan ada beberapa lokasi yang kita spotkan untuk berhenti juga. Ada air terjun, ada padang pasir, ada pantai. Jadi bakalan seru banget. Yuk! Mari. Yuk kita mulai road trip dengan masuk ke gerbang tol Padalarang dan menuju exit tol Soreang. Di road trip kali ini, kami penasaran dengan Jalan Ciwidey. Sebenarnya kemana ya ujungnya? Di road trip Bandung edisi Situ Patenggang, kami berangkat sudah terlalu siang dan awannya gelap. Berbeda dengan perjalanan kali ini, kita ditemani dengan langit yang biru dan cuaca yang cerah. Nah, kita sudah ada di exit tol Soreang dan ini dia sedikit gambaran dari Soreang yang kita skip di video road trip sebelumnya. Yang belum nonton bisa klik untuk road trip edisi Situ Patenggang ya. Karena masih pagi, jadi jalanan pun masih sepi dan kosongnya jalan ini bisa mempercepat perjalanan kita. Di dalam kotanya sendiri lumayan padat sih dengan motor-motor yang lalu lalang. Tapi tidak seramai biasanya. Nah, di sini kita memutuskan untuk berhenti sebentar sekalian ganti supir. Halo, sekarang kita sudah dalam perjalanan. Ini sudah nyampe di daerah Ciwidey. Nah, sekarang kita nge-vlog dulu karena si ibu yang menyetir tadi si ibu. Hai. Oke. Nah, gitu. Udah lurus. Hai, Kawah Putih. Kamu sudah sampai di Kawah Putih mau bawa mobil. Iya. Dari Pasir Jambu. Ternyata seru juga ya driving around di daerah ini karena jalannya rapih tanpa lubang. Pembatas jalannya juga jelas ya, walaupun kita tetap harus hati-hati karena jalannya tidak terlalu lebar dan juga banyak belokan. Walini. Kolam renang air panas Walini. Perkebunannya Ranca Bali. Ini nih pemandangan yang terlewatkan di video road trip sebelumnya. Hari ini kita ditemani langit biru dan udara yang segar. Sesekali kita bisa buka kaca untuk dapat angin segar. Yuk kita nikmati pemandangannya. Wah, cantik banget ini. Jalan ini lebih cantik karena gak ada warung pinggir jalan. Gile, gile, gile. Breathtaking scenery banget. Aduh, asik ya. Ini orang lagi ini ngetik. Oh, lagi rame, seru ya. Lagi ngetik. Kemarin sore kan nggak ada mereka. Iya, pagi-pagi betul.
Nah, kita melanjutkan perjalanan karena ingin tahu sampai kemana sih ujungnya Jalan Raya Ciwidey ini. Kalau di video trip sebelumnya, kita memutuskan untuk putar balik karena kabutnya terlalu tebal. Hari ini kita bisa lanjutkan perjalanan kita karena cuaca yang cerah. Nah, jalanan di sini semakin berbelok-belok. Nah, kami sempat was-was juga nih kalau jalannya jelek dan berbatu. Wih, asik banget jalannya nih. Iya, cantik. Wih, Kayak di Bali-Bali gitu ya, Bang? iya tuh lebih bagus daripada di San Francisco itu. Jalan semakin menikung dengan turunan semakin tajam. Tapi kita disuguhi pemandangan yang luar biasa indah. Sepanjang 2 jam perjalanan, kita bisa menikmati keindahan alam yang masih alami dan kami mencari spot air terjun pinggir jalan karena banyak orang yang berhenti di tempat-tempat air terjun ini. Tapi sepertinya kami belum dapat air terjun yang kami mau. Karena banyak orang yang berhenti di tempat ini, yuk kita ikut berhenti dulu. Wah, ternyata ada sungai yang indah di sini. Ah, airnya bersih. Tempat ini dikenal dengan Jembatan Cipandak. Area ini sudah masuk Kabupaten Cianjur. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa hiking sedikit kalau kita mau melihat air terjun. Cuman karena waktu yang tidak memungkinkan, akhirnya kami hanya menikmati pemandangan saja di sekitar Jembatan Cipandak ini. Pemandangannya begitu indah dengan sawah-sawah yang ada di tepi sungai ini. Kita nggak nyangka sih bakal dapat pemandangan yang indah seperti ini ya, Bang ya. Dengan masih terkagum-kagum, kami melanjutkan perjalanan kami menyusuri jalan raya ini. Benar-benar daerah bebas polusi, karena kanan kiri yang kami lihat hanya hamparan sawah, kebun teh, dan baru ini ketemu lagi dengan desa-desa dan rumah-rumah warga. Nah, di sini kita bisa menikmati pemandangan di daerah pedesaan, tetapi jalannya di sini cukup bagus dan juga pemandangannya kita bisa lihat di sebelah kiri kanan ada banyak sawah-sawah dan kebetulan nih di sini padinya lagi bagus-bagusnya. Wow, luar biasa sekali ini maju kan di daerah sini. Wih, asik banget tuh pemandangannya ke depan sana. Kanan kiri. Belum terlalu jauh kami memutuskan untuk kembali berhenti karena pemandangan rice terasnya nggak kalah cantik dengan Tegalalang yang ada di Ubud, Bali. Bener banget, nggak kerasa waktu di sini kita coba terbangin drone dan kita bisa melihat sungai, aliran sungainya itu jernih sekali dan suasana itu tenang banget. Pengen rasanya turun ke sana, cuma mengingat waktu, jadinya kita menikmati aja dulu pemandangannya melalui gambar atau video yang diambil dari drone. Dan ini waktu masih terik banget siang-siang ya, jadi lumayan panas. Betul.
kita melanjutkan perjalanan masih dengan jalanan yang sangat mulus, walaupun belok-belokannya lumayan mulai terasa, tapi masih sepi jalanannya. Dan karena jalanannya bagus, mulus, perjalanan ini tidak terlalu terasa sulit jadinya. Masih ditemani dengan jalan yang mulus ini sekitar 1,5 jam perjalanan. Setelah melewati desa-desa dan juga hamparan kebun-kebun. Nah, di sini suasananya udah mulai berubah nih. Tadinya ada banyak sawah. Nah, sekarang kita udah bisa melihat dari jauh, sepertinya kita sudah bisa melihat ini nih, melihat laut nih. Sepertinya ya. Belum kelihatan, Bang. Karena kita penasaran banget pengen tahu kira-kira pantai terdekat dari rumah kita itu selain Ancol ya. Di mana sih kira-kira? Ternyata bisa ditempuh dari jalur jalan terusannya Ciwidey ini. Apakah yang di ujung sana itu laut, Bang? Pastinya kita menuju ke arah selatan di sini. Jadi ujungnya pastinya itu laut. Cuman kadang-kadang kita dari jauh nggak bisa membedakan nih mana langit, mana laut. Karena langitnya itu biru sekali untuk cuacanya pada hari ini. Ya sih, lumayan banget hari ini udaranya, cuacanya cerah ya, sangat mendukung. Hore, akhirnya kelihatan juga tuh ujungnya lautnya. Kelihatan nggak, Bang? Wah iya tuh udah kelihatan birunya, ternyata beda ya dengan biru langit. Nah, kita berhenti nih sebenarnya di sini sebentar. Dan kita lanjut lagi perjalanannya. Daerah ini sudah termasuk Kabupaten Cianjur. Ya. Di sini kita belok kiri. Oke. Ini kita ke arah Pantai Jayanti ya. Ini daerahnya Cidaun namanya. Di Jalan Raya Cidaun. Jalanannya di sini lebih lebar dari jalan yang tadi kita lewatin dan masih mulus jalannya. Aku terkagum-kagum banget sih ngelihat jalanan yang gak expect gitu bakalan semulus ini dari jalur sini. Kita nggak nyangka aja di jalur selatan ada jalan yang seperti ini. Sedangkan di jalan-jalan utama di Jawa Barat aja sepertinya nggak ada nih yang semulus ini. Apalagi kalau dibandingin dengan jalan di kota Bandung. Iya sih, bener. Makanya waktu nyampe dan melihat situasi jalannya merasa terkagum-kagum. Karena kalau jalannya mulus tuh bisa bikin semangat bertambah semangat ya. Jalannya lebar, mulus, walaupun dia agak naik turun ya, terus untuk jalannya. Tapi kita bisa enjoy karena di sebelah kanannya itu ada pantai-pantai. Nah, ini kita ke pantai yang pertama nih. Kita tiba di Pantai Jayanti Rancabuaya. Iya. Karena udah lewat sini jadi kita mampir ya. Kita penasaran ingin lihat pantainya. Bayar gak sih? Di depan ini ada pos pembayarannya. Nah, kita bayar berapa ya di sini ya? 10.000 per orang. Kayak 10.000 semuanya deh yang kita bayar. Oh iya ya. Nah, ternyata di sini tempat-tempat kapal bersandar. Ya, ini pantai yang banyak kan untuk kapal nelayannya. Tapi nelayan-nelayan kecil-kecil ya kapalnya. Nggak terlalu besar kapalnya. Nah, kita coba cari parkiran dulu sambil menikmati pemandangan. Tapi ini sepertinya pantai bukan untuk dinikmati oleh wisatawan ya. Mungkin, Walaupun ada juga sih yang datang di sana. Tapi bukan untuk mandi-mandi gitu kan? Iya, pantai selatan kayaknya jarang ya yang bisa tempat untuk mandi. Tapi kalau lihat dari atas gini seru banget ya, lihat hamparan ombak kena dengan kapal yang ada yang bersandar di sini. Iya. Dan ini kapalnya itu seperti diparkir ya di teluk itu untuk melindungi dari ombak supaya ombaknya nggak terlalu banyak. Oh, nggak terlalu besar gitu ya ke Betul. pantai.
Nah, ini ada orang-orang juga yang lagi menikmati pantainya. Tapi kita nggak turun karena panas banget. Iya. Jadi dia ngedrone juga di dalam mobil sebenarnya. Tapi tetap kok bisa menikmati deburan ombak, itu enak banget. Oke, kita lanjut lagi nih perjalanan. Kita kembali ke mobil supaya kita lanjutkan lagi perjalanannya. Selanjutnya kita mau kemana nih? Udah lapar. Nah, kita agak bingung juga di sini sebenarnya mau nyari tempat makan di mana ya? Kok kayak jalannya sepi-sepi aja. Kita coba cari, kita lihat, loh kok sepertinya makin sepi ya jalanannya. Padahal ekspektasinya tuh akan banyak restoran ya yang bisa kita kunjungi atau banyak pilihan lah. Ya, biasanya tempat wisata kan begitu, cuman ya ternyata wisata di pantai selatan Jawa Barat ini belum terlalu berkembang. Pas lagi kita nggak bawa bekal. Iya. Harusnya untuk trip berikutnya kalau mau lewat sini kita bawa bekal ya supaya lebih aman. Ya, supaya lebih tenang juga kan. Bisa makan kapan aja. Ya begitu lapar, makan. Tapi tetap jalannya bisa dinikmati lah di sini. Nggak perlu takut jalanan jelek yang merusak mobil ya. Yes. Itu sih nilai plusnya di daerah sini. Nah, sekarang kita sampai nih. Kita lihat ada rumah makan, kita mau berhenti dulu. Warung bakso. Nah, kita makan sambil melihat pemandangan. Nggak nyangka sih kita berhenti di restoran ini dan dapat view yang seperti ini. Dan juga restorannya ternyata langsung menghadap ke laut. Jadi kita makan bakso dan kemudian kita pemandangannya itu wah banget. Di depan sawah, Dan memandang kemudian pantai, kemudian laut. Indah banget. Iya. Seandainya daerah ini dikelola lebih baik lagi, lebih banyak pilihan tempat makan atau untuk nongkrong gitu ya, akan lebih menikmati jalan. Atau mungkin kita bisa cuma berhenti aja di situ untuk memandang dan menikmati alam. Ya. Coba ini cuma setengah jam atau 1 jam dari rumah, langsung deh kayaknya setiap kali kalau mau ngerjain sesuatu, ya udahlah kita bawa komputer dan kemudian kita ya udah di situ aja sambil lihat pemandangan yang indah, deburan ombak, kita bisa sambil kerja. Wah, Sambil bikin penelitian. ini kalau pagi-pagi atau sore-sore enak banget rasanya jalan di pinggir sawah dan kemudian langsung ketemu dengan pasir, Pantai. ya pasir di pantai, kita bisa jalan-jalan di situ. Jadi kalau kita jalan di tengah-tengah pasir tadi tuh sebelah kirinya ke sawah, sebelah kanannya pantai gitu Yes. ya. Wow. Nah, sekarang kita mau lanjutkan lagi nih perjalanan. Kemana kita? Kita akan ke pantai berikutnya. Wow, pantai terus nih. Di sini pantainya selalu berdekatan dengan rice field. Tuh. Ini sebenarnya kelihatan di drone tadi. Makanya kita pengen lihat lebih dekat lagi. Bisa nggak nih mobil langsung ke tepi pantai? Halo, sekarang kita di pantai apa? Pesanggahan gitu tadi namanya. Tadi kita habis makan, terus kita kesini, dan sekarang kita lagi di mobil dan tepat di sebelah kita apa? Lihat ya. Tarang! Ini pemandangan langsung di tepi pantai, luar biasa. Ini pantai terdekat dari rumah ya, yang pernah kita datangi. Yang waktu tempuhnya selain Ancol ya, Ancol nggak masuk hitungan. Iya, Karena lewat harusnya tol. Jawa Barat lah. Yes, di Jawa Barat. Santolo sih lebih lama ya dari ini ya harusnya. Lebih lama. Yes, lebih lama. Mari, sekarang kita lanjut lagi. Dan enaknya di sini tidak bayar. Itu dia. Jadi, atau nggak ada, pokoknya nggak ada yang nagih. Nggak ada loket-loketan. Masih gratis. Di pantai apa? Jelanti ya? Jelanti yang tadi kita lihat. Jayanti yang di belakang. Jayanti itu bayar 10.000. 4.000 per orang. Iya. 3.000 kendaraan, tapi kita dikorting Rp1.000. Oke. Jalan lagi ya. Oke.
Sebelah kiri hamparan sawah Wow. dengan pohon-pohon di sebelah sana. Wow. Terus ini tuh lanjut ya, kayak 360 derajat gitu loh. Sebelah sini juga sawah-sawah. Jadi kayak nikmat banget. Padahal kita tinggal di gunung juga nih, tapi asri banget dan di belakang langsung laut. Jadi ini seru banget ya Bang ya. Terus Ini jalannya kecil, gak ada petunjuk apapun juga. Jadi ini kayak private beach orang-orang sini sih. bener-bener cuma jalan. Asik banget ya. Ada enak banget tuh di situ. Kalau dikasih taruh tempat duduk gitu ya, untuk makan, kafe-kafe gitu. Nah, di sini rumah-rumah yang kita lewatin. Ini agak curam ya jalannya, di beton patah gitu kanan kiri. Ini kalau ada yang mau ke sini, patokannya adalah rumah hijau ini. Sebelumnya ada fotokopian. Itu dia. Dari Pantai Jayanti nggak terlalu jauh. Dan di sini kita jalannya memang bagus banget. Mulus, bagus banget. Tadi di mana tempat makan kita itu, Bang? Deket banget. Iya, karena dia di pinggir jalan, jadi dapat banget view yang kita mau itu. Kebetulan masih kosong di belakang, nggak ada rumah-rumah. Ini dia Baksonya tempat makannya. recommended. Bakso Ruas, Ranca Buaya. Baksonya bumbunya enak ya, bening gitu ya. Ada satu lagi di pantai. Terus murmer. Kita makan nasi, ayam goreng, sama bakso dengan jus jeruk. Itu cuma 30.000 aja guys. Murah bingit. Nah, sekarang kita sampai di Pantai Ranca Buaya. Kita cuma sebentar aja di sini karena sepertinya kita nggak terlalu cocok nih dengan suasananya. Masih sepi-sepi gitu ya Bang? Ada penginapan-penginapan sih di sini, cuman kita putuskan langsung lanjut aja. Ini pemandangan pantainya sedikit ya. Kita lanjutkan perjalanan. Kita tuh penasaran banget di mana mencari puncak Guha. Puncak Guha kayaknya menarik deh. Soalnya pemandangannya itu seperti di tanah lot, campuran batu hiu, Pangandaran. Pangandaran. Belok kanan ini. Puncak Guha itu jalannya agak jauh ya. Mudah-mudahan bisa Puncak fight. Guha, bukan Guha. Ini mandang, Bu, ini bagus ke kanannya. Walah. Ini baru cakep, bawah hati-hati nih Bang. Jangan Iya. rame loh di situ. Nah, di sini sekarang kita sudah sampai di Puncak Guha dan kita langsung parkir mobil. Karena mobil kita kecil tadi pas masuk harus agak pelan-pelan karena jalannya kurang mulus. Hai, sekarang kita ada di Puncak Puncak Guha. Guha. Tempatnya bagus, cuman banyak sampah. Jajam. Kok rasanya kalau melihat hamparan ombak dan juga udara yang berhembus jadi terasanya tenang dan nyaman gitu ya Bang ya? Ini salah satu suasana paling favorit ya. Deburan ombak di pantai itu selalu menenangkan jiwa sepertinya. Iya, mendadak puitis.
Yang kurang tuh cuma satu di sini. Sebenarnya tempat-tempat makan ada ya untuk jualan air kelapa seperti itu. Tapi kalau di sini ada tempat yang lebih proper lagi, kayaknya bakal bisa bikin kita pengunjung lebih nyaman lagi. Apakah Anda setuju dengan saya, Bang? Ya, karena ya di sini alamnya bagus banget ya. Nggak nyangka juga bisa ketemu ini di Jawa Barat. Dan baru kali ini kita kesini, padahal kaki kita biasanya panjang. Nanti kita akan explore lagi Jawa Barat ke tempat-tempat yang jarang dikunjungin. Harus disusuri ini pantai selatan ya, biar tahu kira-kira kemana sih jalurnya tuh kemana. Kalau dulu-dulu kita pernah ke Pantai Santolo ya, tapi jalurnya beda dengan ini. Masuknya Beda. tuh dari Garut. Kita dari Garut, Kalau yang ini kita masuknya dari langsung dari Ciwidey. Ciwidey. Lebih dekat mana sih Bang jaraknya? Sebenarnya sih dari Ciwidey ya yang lebih dekat. Cuman jalannya lebih ekstrim, belok-belok. Tapi dari Garut juga belok-belok juga. Untuk trip ini kami pergi dengan jalur Ciwidey dan pulang dari jalur Garut. Nah, sayangnya waktu kita pulang, Udah kecapean dan udah malam banget, iya, dan juga memory card udah penuh. jadi nggak ke-capture semua ya. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya karena kami akan kembali lagi dengan video-video menarik lainnya dalam petualangan-petualangan selanjutnya. Sampai di sini dulu video kita. Salam dari Andrew dan Valentine. bye-bye.